Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati, NPM 244010185 dari Rombel K3 S1 Akuntansi Angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan 3 tugas utama SIA dan pemisahan fungsi. Langsung saja kita masuk slide pertama. Apa itu SIA? Nah, secara sederhana, SIA ini adalah sebuah sistem yang menjembatani fungsi akuntansi dengan teknologi informasi. Ini adalah sistem yang bertugas untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data dari seluruh aktivitas bisnis perusahaan. Output utamanya adalah informasi yang harus valid, andal, dan relevan bagi para pengambil keputusan, baik internal maupun eksternal. Intinya, SIA ini adalah tulang punggung operasional dan pelaporan keuangan sebuah organisasi. Slide selanjutnya, 3 tugas utama SIA. Nah, SIA ini itu melaksanakan tiga tugas utama yang saling terhubung untuk memastikan operasional bisnis berjalan lancar dan terkendali. Yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, mengolah informasi. Yang ketiga, pengendalian internal. Slide selanjutnya, tugas pertama yaitu mengumpulkan dan menyimpan data. Nah, ini tuh adalah fondasi dari segalanya. SIA ini berupaya mencapai 2 tujuan utama di sini. Yang pertama, akurasi. Akurasi ini tuh merekam data dengan benar. Jika data input salah, maka semua laporan yang dihasilkan di akhir juga akan salah. Yang kedua ada efisiensi atau menggunakan proses yang terstandarisasi, seperti penggunaan dokumen sumber, untuk memastikan input data yang cepat dan konsisten. Semua data yang terkumpul itu kemudian disimpan dalam basis data siap untuk ke tahap pengolahan. Slide selanjutnya, tugas kedua yaitu mengolah data menjadi informasi. Nah, jika pengumpulan adalah tentang kuantitas data, pengolahan adalah tentang kualitas informasi. Nah, data mentah itu perlu diubah menjadi informasi yang relevan dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Inilah yang dilakukan oleh SIA. Yang pertama, menghasilkan laporan keuangan kayak jurnal, buku besar, hingga laporan laba rugi dan neraca. Yang kedua ada menghasilkan laporan manajerial seperti analisis tren penjualan, laporan varian anggaran, atau analisis biaya produk. Informasi ini tuh sangat vital untuk membantu manajemen dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aktivitas bisnis sehari-hari. Tugas yang selanjutnya adalah menyediakan pengendalian internal. Ini tuh adalah tugas paling penting dari perspektif keamanan. Pengendalian internal adalah mekanisme untuk memastikan perusahaan mencapai tujuannya dan terlindungi dari risiko. Tujuan pengendalian internal yang utama adalah yang pertama keamanan aset, kayak melindungi semua aset fisik maupun digital. Yang kedua, integritas data untuk memastikan bahwa data yang diproses dan dilaporkan itu tuh adalah data yang andal dan tidak dimanipulasi. Yang ketiga adalah kepatuhan atau memastikan perusahaan mematuhi kebijakan internal dan regulasi eksternal. Nah, pengendalian internal yang kuat itu membawa kita pada topik berikutnya, yaitu pemisahan tugas. Nah, pemisahan tugas sendiri adalah pilar utama dari pengendalian internal. Ini adalah strategi yang bertujuan untuk mengurangi risiko kecurangan dan kesalahan. Mengapa? Nah, karena jika satu orang mengendalikan seluruh proses, peluang untuk melakukan kecurangan dan menyembunyikannya itu tuh sangat besar. Jadi pemisahan tugas ini tuh membuat kecurangan membutuhkan kolusi yang jauh lebih sulit dilakukan. Slide selanjutnya ada tiga fungsi kunci atau ARC. Nah, dalam konteks pengendalian internal, kita tuh membagi transaksi menjadi 3 fungsi yang harus dipisahkan antara individu, yaitu A sebagai otorisasi, R sebagai pencatatan, C penyimpanan. Nah, fungsi otorisasi sendiri adalah tentang izin. Contohnya kayak adalah manajer itu tuh yang menyetujui pembelian barang atau persetujuan batas kredit untuk pelanggan. Ini tuh adalah lapisan pengawasan pertama. Yang kedua, fungsi pencatatan. Nah, adalah fungsi tentang dokumentasi. Ini tuh melibatkan staf akuntansi yang memasukkan faktur, memperbarui buku besar, atau melakukan rekonsiliasi. Mereka itu mencatat apa yang sudah diotorisasi dan membandingkannya dengan aset fisik. Yang selanjutnya, fungsi penyimpanan. Fungsi penyimpanan itu tuh berkaitan dengan pengawasan fisik atas aset berharga. Contohnya adalah kasir yang menerima uang tunai atau staf gudang yang memegang persediaan.
Yang selanjutnya, risiko tanpa pemisahan tugas. Ini tuh adalah alasan utama mengapa pemisahan tugas harus diterapkan, yaitu untuk mencegah risiko ini. Yang pertama, penyimpanan dan pencatatan. Jika kasir juga dapat mengubah jurnal kas, ia tuh bisa mencuri uang dan menutupi jejaknya di buku besar. Risikonya adalah penggelapan aset. Yang kedua, otorisasi dan penyimpanan. Nah, karyawan dapat mengotorisasi cek pembayaran palsu atas nama sendirinya, kemudian mengambil uang kas tersebut. Risikonya adalah transaksi fiktif dan pencurian. Yang selanjutnya, otorisasi dan pencatatan. Nah, karyawan dapat menyetujui penghapusan piutang tak tertagih secara tidak benar dan mencatatnya sebagai beban, menyembunyikannya kinerja buruknya. Nah, risikonya adalah manipulasi laporan keuangan. Dengan pemisahan tugas, kita memastikan ada check and balance, pengawasan timbal balik di setiap langkah transaksi. Jadi kesimpulannya adalah sistem informasi akuntansi ini tidak hanya bertugas mencatat angka, tetapi juga berfungsi sebagai alat vital untuk mengolah informasi, melindungi organisasi melalui pengendalian internal, yang mana pemisahan tugas adalah kuncinya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.